Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Safta Syaharani dengan nomor NIM 044033213739. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang 5 dimensi excellence. Ada beberapa 5 dimensi excellence. Yang pertama itu ada tangibles. Di dalam tangible sendiri terdapat beberapa poin. Yang pertama adalah penampilan yang enak untuk dilihat. Kemudian ada lingkungan kerja yang bersih, rapi, setiap barang berada di tempatnya masing-masing. Kemudian yang ketiga ada mempersiapkan peralatan sebelum mulai shift. Yang keempat ada fasilitas perusahaan. Yang kelima ada website. Yang keenam ada peralatan. Yang ketujuh ada berbagai peralatan komunikasi seperti petunjuk arah, banner, dan lain-lain. Kemudian, para petugas yang melayani atau dressing and grooming harus memiliki penampilan dan perilaku serta gaya bahasa yang sesuai dengan standar perusahaan. Yang pertama, menggunakan seragam sesuai dengan ketentuan perusahaan. Yang kedua, pastikan pakaian dalam kondisi rapih, wangi, dan tidak kusut. Ketiga, pria rambut tidak boleh melebihi kerah baju. Apabila gondrong, harus terlihat basah, diberi minyak rambut. Yang keempat, wanita rambutnya tidak boleh digerai. Mereka juga tidak boleh menggunakan make up yang terlalu mencolok. Mereka harus menggunakan make up yang natural, fresh, dan sesuai standar perusahaan. Kemudian, gunakan deodoran atau parfum yang tidak menyengat. Ada sikap saat melayani pelanggan. Yang pertama itu ketika saat berpapasan. Lakukanlah eye contact, kemudian tersenyum. Berikan anggukan kepala atau sikap melayani seperti kedua tangan dirapatkan di dada. Jika memungkinkan, boleh untuk mengucapkan salam. Yang kedua, saat menunjukkan arah lokasi, arahkanlah dengan seluruh tangan kanan ke arah tempat yang dituju. Yang ketiga, saat menyambut customer, kita harus berdiri dari tempat duduk, rapatkan kedua tangan di depan dada, kemudian tersenyum, eye contact dengan ramah. Yang keempat, saat berbicara dengan customer, tanyakanlah apa sih yang dibutuhkan customer dan apakah ada yang bisa dibantu. Kemudian ucapkan terima kasih dan senang membantu. Yang kedua, ada reliability atau kehandalan. Reliability ini adalah sebuah kemampuan memberikan pelayanan sesuai janji dengan cara yang dapat dipercaya dan akurat. 1. Persiapan kerja yang akurat dan serius. Pelayanan tepat dan benar dimulai pada saat pelayanan. Kita harus berdoa, persiapkan mental dan fisik atau fokus dan rileks, kemudian persiapkan alat tulis dan perlengkapan yang lainnya. Tanyakan hal-hal yang penting pada petugas shift sebelumnya, catat dan ingat dengan benar. Tulis, bacakan, kemudian konfirmasi ulang. Pelajari buku komunikasi atau buku shift sebelumnya. Kemudian, kuasai job desk, SOP, alur pelayanan, dan alur komplain. Kemudian, di sini juga terdapat pertanyaan evaluatif, di mana pertanyaan ini adalah pertanyaan untuk diri kita sendiri. Tanyakan kepada diri kita apakah kita menjawab dengan benar, kemudian apakah kita menjelaskan dengan sopan, jelas, dan mudah dipahami oleh pelanggan, apakah kita melakukan tanggung jawab kita dengan baik dan akurat. Semua pertanyaan itu harus dijadikan pertimbangan kita untuk memperbaiki diri kita dalam melayani pelanggan ke depannya. Dan yang ketiga ada responsif. Di dalam responsif ini juga terdapat beberapa poin. Yang pertama ada responsif, yang kedua sense of urgency, yang ketiga lakukan sekarang juga, keempat konfirmasi sekarang juga, kelima berikan kejelasan, keenam jangan menunda. Kemudian ada pertanyaan evaluatif pelanggan. Sama seperti pertanyaan evaluatif sebelumnya, pertanyaan ini adalah pertanyaan untuk diri kita sendiri. Apakah pelayanan yang kita berikan itu cepat? Apakah tugas kita memberikan kejelasan kepada kita? Kemudian apakah komplain pelanggan ditindaklanjuti sekarang juga? Yang pertama itu ada kompetens atau kemampuan petugas. Kemampuan dan pengetahuan petugas dalam memberikan pelayanan
Yang harus dilakukan, yang pertama itu kuasai skill sesuai pekerjaan, job desk, SOP, atur komplain, dan struktur perusahaan. Kemudian, berlatihlah komunikasi secara efektif dan persuasif. Ketiga, jangan terlalu sering melemparkan customer ke teman yang lain jika hal itu masih dalam kewenangan Anda. Kemudian ada courtesy atau keramahan, kesopanan, respect, perhatian, kepedulian, friendliness dari petugas saat berinteraksi dengan customer. Yang harus dilakukan petugas adalah yang pertama, berbicaralah sambil tersenyum dan melakukan eye contact. Kedua, mendengarkan dengan aktif, refleks, dan persuasif. Ketiga, jangan memotong pembicaraan customer. Yang keempat, gunakan kalimat yang menyenangkan, tidak menyinggung, dan tidak menyalahkan customer. Kemudian ada credibility atau kredibilitas. Dapat dipercaya kejujuran dan ketulusan petugas saat melayani. Apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama tuh bersifat terbuka dan tidak defensif. Ketiga, berinteraksi dengan customer. Yang kedua, sampaikan informasi, konsen, dan berbagai persyaratan setiap sebelum melakukan tindakan. Kemudian ada security atau rasa aman. Customer akan merasa bebas dari bahaya dan resiko serta kebingungan. Yang harus dilakukan, yang pertama, setiap sebelum melayani, beri salam dan perkenalkan diri Anda kepada customer. Yang kedua, berikan penjelasan dengan mudah dipahami dan sistematis. Pastikan arah atau petunjuk lokasi jelas dan tidak membingungkan customer. Yang keempat, berikan ruang bagi customer untuk bertanya apakah masih ada yang ingin ditanyakan. Yang keempat, ada assurance atau jaminan. Membuat customer percaya kepada kita. Strategi implementasinya, yang pertama itu ada keterampilan dan kemampuan. Kedua, ada keramahan. Ketiga, ada kredibilitas. Dan yang keempat, ada keamanan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, itu ada empati. Dalam empati tersebut, ada beberapa poin. Yang pertama, apa yang ia alami sekarang. Kedua, bagaimana perasaannya. Ketiga, apa yang saya inginkan ketika saya ada dalam posisinya. Untuk keywordnya sendiri, yaitu pakai kacamata customer. Ketika kita sedang melayani customer, kita tuh harus berfokus pada customer yang sedang kita layani, mengerti apa yang customer bicarakan, dan kita juga mengerti apa yang customer butuhkan. Agar semua itu tercapai, kita harus melakukan budaya, yaitu budaya dengan mendengarkan dengan baik. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.